Saya Abdi Swardin, Tri Diamond Gold Lion, Tiansi Indonesia. Oke Bapak Ibu, kita udah nggak sabar Bapak Ibu. Mari kita dengarkan sharing spesial dari Bapak Abdi Swardin. Pada Bapak waktu dan tempat kita persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Swardin. Saya berdomisili di Jogja. Alhamdulillah, saya dipercayakan oleh para mentor-mentor kami dan support system kami yang luar biasa, yaitu One Vision, untuk sekedar berbagi kepada Anda semua, sekedar sharing kepada Anda semua tentang bagaimana awal mula dan perjuangan kami dalam menjalankan bisnis ini. Jadi saya sudah menjalankan bisnis ini kurang lebih sekitar, ini masuk tahun ke-19. Jadi suka dukanya, cembung cekungnya di bisnis ini. Jadi mulai orang dulu belum percaya dengan bisnis ini, belum ada bukti. Sekarang ada bukti di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Jadi memang ya beda zaman, beda tantangan. Pada zaman dahulu tantangan kami adalah bagaimana bisa meyakinkan orang kalau yang namanya bisnis multi level marketing itu adalah sebuah bisnis yang menjanjikan, real dan nyata gitu. Nah, zaman sekarang berbeda lagi tantangannya untuk teman-teman semuanya. Tantangan sekarang ini adalah semua bukti udah ada gitu. Semuanya udah di depan mata, tinggal banyak orang yang beranggapan bahwa oh, kalau saya jalanin saya sudah terlambat dong. Tiansi kan sudah 26 tahun. Kalau saya kan udah banyak leadernya. Kan udah ini, udah itu. Jadi macam-macam. Nah, tetapi yang namanya bisnis ya, apalagi kita di bisnis kesehatan dan produk kita, produk Tiansi itu dari usia 0 sampai usia tua itu semua membutuhkan produk kita. Jadi ada semuanya dari puluhan macam produk yang masuk di Indonesia, itu semuanya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya pasar kita dengan produk Tiansi ini masih sangat luar biasa karena orang selalu membutuhkan produk. Kenapa di awal Pak Siswanto, seorang God Lion ya dari Banyuwangi, mempresentasikan dua kunci yang dengan gamblang banget, dengan luar biasa banget. Dua kunci, yaitu kunci kesehatan sama kunci kesejahteraan. Karena memang kalau saya melihat rata-rata orang Indonesia, kalau kita bicara rata-rata orang Indonesia itu masalahnya itu dua. Yang pertama adalah masalah kesehatan, atau yang kedua adalah masalah nggak ada uang atau masalah kesejahteraan. Nah, kalau Anda bergabung di Tiansi, Anda bukan cuma dapat salah satunya aja. Anda bukan cuma mendapatkan sehat saja, tapi Anda juga bisa mendapatkan sebuah kesejahteraan gitu. Jadi memang bagi Anda yang mau memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk berkarir di perusahaan Tiansi, Anda bisa menawarkan kepada semua orang. Anda bisa menawarkan kepada semua orang yang membutuhkan kesehatan dan membutuhkan kesejahteraan. Hampir 19 tahun saya menjalankan bisnis ini. Di awal waktu saya pertama kali ditawarkan, ya mungkin hampir sebagian orang sama seperti orang-orang yang lain gitu. Saya waktu ditawarkan bisnis ini, itu tidak langsung menerima bisnis ini. Justru di awal, saya itu sangat menolak keras bisnis ini. Saya bilang bisnis ini teman makan teman. Saya bilang kita akan diperbudak negara Cina. Karena dulu saya aktivis kampus. Kamu teman makan teman, di atas yang enak, di bawah jadi sapi perah. Nah, pokoknya banyak sekali alasan yang dulu saya ungkapkan. Tapi alhamdulillahnya, mentor-mentor saya pada saat itu terus meyakinkan saya dengan buku The Cash Flow Quadrant, bukunya Robert T. Kiyosaki. Di bukunya Robert T. Kiyosaki itu di halaman 95 sebelah kanan bawah itu dibilang kalau untuk membangun aset di bisnis ini itu ada 3 tempat.
untuk membangun aset di dunia ini itu ada 3 sarana yang bisa kita pakai. Yang pertama kita bisa bangun perusahaan konglomerasi, yang kedua kita bisa bangun perusahaan waralaba, yang ketiga kita bisa bangun perusahaan waralaba pribadi. Waralaba pribadi ini adalah kalau di Indonesia dikenal dengan network marketing atau akrab di telinga kita dengan nama MLM. Kenapa nama MLM di Indonesia ini begitu sangat MLM? Karena orang tidak bisa membedakan. Orang terlalu banyak ngomong, ya, orang terlalu banyak mengambil definisi sendiri, asumsi sendiri tentang MLM. Jadi menurut dia, orang yang ngerekrut orang itu MLM. Padahal beda antara perusahaan MLM murni, apalagi dengan sertifikasi syariah yang legal, dengan perusahaan-perusahaan MLM atau penjualan langsung yang tidak legal gitu. Ya, pinjol kan ada yang legal dan ada yang tidak legal juga kan. Nah, di kita juga gitu. Jadi orang tidak bisa membedakan antara, oh ini yang benar, ini yang, jadi semuanya disamaratakan. Jadi pokoknya kalau ada perusahaan yang rekrut itu udah dibilang MLM. Padahal MLM yang berkualitas nomor 1 adalah MLM yang punya 6 pilar. Pilar pertama, perusahaannya kuat tidak? Perusahaannya hebat tidak? Jangan-jangan nanti kita udah jalankan perusahaannya di kelas ruko, ternyata setelah uang member udah di store semua, ternyata perusahaannya bangkrut. Jadi ini yang harus dianalisa. Saya tidak mengatakan Tiansi nomor 1, tapi mudah-mudahan dengan saya sharing seperti ini, Anda bisa mengambil sebuah pelajaran sehingga Anda bisa memilih perusahaan MLM mana yang bisa Anda jalankan. Yang kedua, masalah produk. Kalau perusahaan MLM abal-abal, produk ini itu hanya sebagai kedok. Jadi produknya itu ya banyak. Semua orang bisa, ada. Bahkan di warung itu ada. Dijual gitu. Bahkan dengan harga lebih murah. Tapi dipakai sebagai kedok. Tapi kalau perusahaan MLM yang memang benar-benar berkualitas, produk MLM adalah produk yang tidak bisa dicari dimanapun kecuali di perusahaan MLM tersebut, di member MLM tersebut, di distributor MLM tersebut. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mengenai marketing plan-nya. Kompensasi bisnisnya. Ini bersahabat tidak dengan kita? Atau jangan-jangan perusahaan ini justru nguntungin yang di atas, ngebebanin yang di bawah. Ini harus dianalisa. Nah, di Tiansi benar-benar luar biasa gitu. Di semua peringkat, Anda bahkan masih di awal-awal peringkat bintang 5, Anda peringkat bintang 6, Anda udah dapatkan reward-reward gratis dari perusahaan. Dulu waktu kami menjalankan, jangankan di bintang 5, di bintang 6 dan di bintang 7, itu kami belum mendapatkan reward sama sekali. Tapi memang dulu memang believe sekali, percaya sekali kalau perusahaan ini akan besar. Banyak orang-orang dulu melihat, ya, peluang itu akan nampak jauh di depan mata apabila peluang itu sudah jauh gitu ya. Jadi memang kesempatan itu hanya datang satu kali dan Anda harus bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Yang ketiga, mengenai support system. Ya, mengenai konferensi internasional. Jadi memang betul-betul Anda harus melihat MLM ini layak atau enggak. Dan Tiansi dengan support system One Vision-nya, One Vision sudah jalan di Indonesia dari 2004, berarti hampir 19 tahun juga. Tiansi di dunia 26 tahun, One Vision di Indonesia. One Vision ini adalah support system terbesar dan banyak leader-leader dari MLM lain itu awalnya dari One Vision gitu. Jadi memang One Vision ini sangat luar biasa sekali. Mencetak bukan cuma leader-leader yang ada di Tiansi, tapi dia juga One Vision ini mencetak leader-leader di seluruh dunia gitu. Support system ini fungsinya untuk apa? Support system ini membuat kita yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak tahu menjadi tahu. Karena tidak semua orang menjalankan bisnis ini background-nya itu background bisnis, background dari keluarga yang berbisnis. Tidak. Jadi ada orang yang menjalankan bisnis ini mahasiswa, pelajar SMA kelas 3 yang usianya sudah 17 tahun dia menjalankan bisnis ini untuk belajar. Jadi memang butuh sebuah wadah atau butuh sebuah komunitas untuk sukses.
di dunia ini kita butuh dua. Yang pertama adalah kalau kita mau ngelihat 5 tahun ke depan kita sukses atau enggak, orang itu sukses atau enggak, yang kita lihat adalah yang pertama, buku apa yang kita baca, dan yang kedua, dengan siapa kita bergaul. Jadi One Vision sangat tahu sekali kalau memang wadah, komunitas, itu adalah tempat kita bergaul yang bisa menginfluence satu sama lain. Jadi sudah layak sekali Anda untuk sangat memikirkan Tiansi, perusahaannya perusahaan hebat. Perusahaan Tiansi ini bukan cuma perusahaan bergerak di bidang food supplement, tapi perusahaan Tiansi ini punya rumah sakit yang namanya Taiji Sun, punya hotel 2 bahkan di komplek Tiansi tersebut, itu hotel bintang 5 namanya All Legend dan All Legend Spring. Punya rumah sakit sudah saya sebutin tadi ya. Punya apa lagi? Rumah sakit apa? Universitas, punya universitas, dan universitasnya itu sangat besar sekali. Saya terakhir ke sana sebelum pandemi gitu ya, kita ada training di sana sekitar 1 minggu. Kita diajak jalan-jalan ke universitasnya itu. Kami hanya bisa memasuki satu fakultas. Karena waktu diajak ke fakultas-fakultas lain itu kami sudah tidak mampu gitu. Jadi memang Anda lagi ditawarkan sebuah usaha, Anda lagi ditawarkan sebuah bisnis yang memang sangat internasional, ya. Jadi sayang sekali kalau pada saat Anda menjalankan bisnis Anda mengambil kesempatan ini, ya memang Anda harus teliti dulu semuanya. Ya, Anda teliti, Anda lihat di websitenya Tiansi, Anda lihat di websitenya One Vision, Anda coba lihat di YouTube-nya Tiansi, YouTube-nya One Vision, bagaimana besarnya perusahaan Tiansi. Dan dulu saya waktu ditawarkan bisnis ini, saya menolak keras dan saya bilang bisnis ini itu haram. Nah, dulu ya, karena belum ada sumber daya kayak YouTube, jadi saya belum tahu. Nah, kayak tadi saya bilang, saya disodorin buku The Cash Flow Quadrant, saya disodorin berbagai macam video-video penerima-penerima reward di Berlin, di China, di mana-mana. Akhirnya, alhamdulillah saya terbuka, saya jalankan bisnis ini terus-menerus, dan alhamdulillah saya 2006 saya terima mobil, ya, Mercy. 2010 saya terima cash reward yacht, 2014 saya terima cash reward plan, dan 2015 saya terima cash reward villa bersama dengan mentor saya, upline saya ya. Nah, kalau dalam presentasi itu yang 2,5 miliar itu alhamdulillah saya sudah terima semua, dan itu memang di luar bonus per bulan. Ya, di luar bonus per minggu dan di luar bonus per 3 bulan. Nah, Bapak Ibu, saya sekedar pengen share mengenai, saya mau share slide dikit. Ini Bapak Ibu, waktu saya menjalankan bisnis ini, itu Bapak Ibu, Anda lihat, mungkin masih gondrong, mahasiswa biasa, mahasiswa yang nggak ngerti bisnis, tapi memang saya pada saat itu memang berkeinginan sekali, saya pengen sukses, saya sudah jauh-jauh dari Palu ke Yogyakarta, saya pengen sukses, saya pengen jadi orang, tapi bingung apa kendaraannya. Terus tiba-tiba saya ditawarkan Tiansi, saya pada saat waktu positif dengan Tiansi, saya bukan cuma memutuskan untuk bergabung di Tiansi, tapi saya memutuskan untuk menyelesaikan bisnis ini sampai tuntas. Kalau ditanya pada saat itu, apa impian saya pada saat itu? Impian saya tidak muluk-muluk, karena saya tidak punya motor sama sekali pada saat itu. Akhirnya impian saya cuma pengen punya motor, saya cuma pengen punya motor. Dan alhamdulillah 2 bulan, 3 bulan saya menjalankan bisnis ini, alhamdulillah saya sudah bisa beli motor pribadi pada saat itu. Saya jalanin terus step by step, tangga demi tangga. Saya konsultasi ke mentor saya bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Patah tumbuh hilang berganti jaringan saya, Bapak Ibu semuanya. Ya, tidak mulus-mulus amat ya, tapi ya saya berjuang terus. Akhirnya saya sampai di titik ini, Bapak Ibu. Nah, saya bisa beli kendaraan motor, dan 2 tahun, 3 tahun setelah itu, Bapak Ibu, alhamdulillah saya dinobatkan sebagai seorang penerima luxury car oleh 30 penerima luxury car. Salah satunya alhamdulillah saya dapatnya Mercy 230 Sport pada saat itu, Bapak Ibu. Nah,
Terus saya berjuang lagi, patah tumbuh hilang berganti. Ya waktu ada di beberapa fase di mana bisnis saya lagi down, ada di beberapa fase bisnis saya lagi up, ada beberapa fase bisnis saya down. Saya cuman berfokus pada satu hal. Saya ingin sampai puncak, saya ingin sampai di tujuan saya. Jadi saya tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan saya, proses yang saya jalanin sekarang, karena saya tahu kalau saya nggak jalanin prosesnya sekarang, pada saat saya nanti ke depannya, saya tetap akan mendapatkan proses tersebut. Tetap akan mendapatkan proses tersebut. Lebih menakutkan bagi saya pada saat itu lebih menakutkan bagi saya. Dulu orang bilang, orang berhenti karena takut gagal, takut ditolak, takut dihina orang. Itu tidak menakutkan bagi saya, Bapak Ibu. Yang menakutkan bagi saya adalah bagaimana masa depan saya setelah saya nikah, saya cuma tinggal di rumah kontrakan. Bagaimana masa depan saya ketika saya menikah, ketika saya punya anak, saya tidak bisa beli susu anak. Bagaimana ketika saya punya anak, dia pengen sekolah di tempat yang terbaik, saya tidak bisa menyekolahkan di tempat terbaik. Padahal tugas saya sebagai seorang kepala rumah tangga, dulu saya berpikir ya, nantinya saya akan menjadi seorang kepala rumah tangga, saya harus mencukupi semua kebutuhan anak saya lahir maupun batin. Nah itu yang lebih menakutkan bagi saya. Jadi pada saat orang tolak saya, jaringan saya tiba-tiba pamit, berhenti, jalanin yang lain, bisnis yang lain atau segala macam, saya nggak peduli. Karena bagi saya itu memang proses yang dijalani. Saya tanya semua mentor-mentor saya di atas, apakah prosesnya sama? Mereka cuma ketawa, mereka bilang prosesnya sama aja. Bisnis ini bosan-bosanan kok. Siapa yang lebih bosan ya dia lebih sukses gitu. Banyak orang tidak tahan dengan prosesnya, tidak tahan dengan penolakannya. Banyak orang hanya mencari mencari pengakuan. Mencari pengakuan pada saat dia jalanin bisnis ini, terus keluarganya tanya, jalanin bisnis apa lu? Jalanin bisnis MLM. Dihina satu keluarga. Karena bagi keluarga dia lebih bagus berprofesi sebagai seorang PNS daripada jalanin MLM. Akhirnya apa? Padahal bisnisnya lagi bagus, akhirnya ya berhenti. Begitu. Pada saat dia jalanin bisnis ini, semangat, terus tiba-tiba punya pacar, pacarnya malu, punya cowok jalanin bisnis MLM, akhirnya berhenti gitu. Nah, masalahnya cuma itu. Tapi saya dulu yang lebih menakutkan bagi saya adalah kalau masa depan saya tidak seperti apa yang saya bayangkan, tidak seperti apa yang saya impikan. Itu sangat menakutkan bagi saya. Saya jalanin terus dengan proses yang bisa dibilang ya sebenarnya sama aja. Proses yang mentor Anda alami dengan proses yang saya alamin ya sama aja. Ya bedanya mungkin kalau saya mendapatkan proses di bintang 7 sama Silver Lion, mungkin mentor-mentor Anda di bintang berapa gitu. Nah, Anda tinggal teachable 100% sama mentor Anda, tanyakan sama dia bagaimana caranya saya menjalankan bisnis ini, insya Allah Anda pun akan sampai. Nah, 2010 saya dapatkan cash reward kapal saya, ya saya uang, ya saya terus alhamdulillah di bisnis ini makin menanjak, terus di 2014 saya dapatkan cash reward plan saya, dan kebetulan pada saat itu ya kebetulan keluarga kami ya keluarga materialistis. Keluarga materialistis ya, kami senang yang gratisan ya, kami senang yang free, akhirnya istri saya ngejar juga pada saat itu free mobil niaga pada saat itu 150 juta, kita tambah sekitar 120 untuk kita ngambil HRV pada saat itu. Jadi saya terima plan, istri saya terima mobil niaga pada saat itu. Dan 1 tahun kemudian, alhamdulillah saya bersama mentor saya Pak Nursam yang sekarang berada di Tangerang, ya kita mendapatkan free villa gratis, Bapak Ibu. Kalau dinominalkan pada saat itu uangnya sekitar, pokoknya total semua ya, dari mobil sampai villanya itu sekitar, yang tertulis di flip chart itu sekitar 2,5 miliar. Itu yang Anda akan dapatkan, selain Anda akan mendapatkan bonus-bonus per bulan dan bonus per minggu. Kalau Anda sudah Lion above, Anda bisa mendapatkan bonus per 3 bulan. Nah, selain itu saya juga
Dari 2006 sudah hampir tiap tahun keluar negeri, Bapak Ibu semuanya, sudah kemana-mana semuanya. Anda bisa lihat di media sosial saya, kalau Anda pengen lihat kemana aja saya sudah menjalankan bisnis jalan-jalan dengan bisnis ini, Bapak Ibu semua, dan semua free dari perusahaan Tiansi, Bapak Ibu. Bahkan pernah satu waktu saya dalam 1 tahun itu pergi ke 5 negara, 9 kota pada saat itu. Ya, sampai memang udah luar biasa lah. Ya, saya nggak suka jalan-jalan, tapi kalau dikasih gratis ya saya ikut lah. Bagaimana dengan Anda yang sangat senang jalan-jalan, yang di Instagramnya ketulis traveling edik atau apalah gitu, yang hobi traveling dan segala macam, ternyata travelingnya cuma di Indonesia. Ini saatnya Bapak Ibu Anda bergabung di perusahaan ini. Insya Allah kita akan melanglang buana lagi bersama-sama dengan bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu rumah saya yang saya tempati sekarang, dengan mobil-mobil saya Bapak Ibu semua yang saya dapatkan dari Tiansi Bapak Ibu. Dan yang terbaru, saya baru beli rumah Bapak Ibu, nilainya sekitar 6 miliar Bapak Ibu, di sebuah perumahan di Yogyakarta Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah semua saya dapatkan dengan perantara bisnis ini. Ya, istilahnya luar biasa sekali. Rahmat yang Allah kasih ke saya melalui perantara bisnis ini melebihi daripada apa yang saya bayangkan. Saya tidak pernah terbayang menjadi seorang seperti sekarang, Abdi Suardin seperti sekarang. Kalau saya kalau saya mungkin tidak menjalankan Tiansi, mungkin saya tidak bisa menjadi seperti sekarang. Tiansi banyak mengajarkan saya, bukan cuma uang yang diajarkan. Tiansi One Vision mengajarkan saya punya banyak keluarga, dari Pekanbaru sampai di Ternate. Saya datang ke tempat-tempat itu, saya disambut seperti keluarga sendiri. Saya punya banyak-banyak teman, dan ngobrol di teman-teman itu adalah bagaimana kita bisa mencapai impian kita bareng. Nah, komunitasnya itu luar biasa sekali. Dan kalau Anda bergabung di usaha ini, Anda akan mendapatkan komunitas yang sangat positif sekali. Karena komunitas yang positif adalah syarat utama Anda untuk supaya menjadi sukses ke depannya. Nah, kalau iya Pak, itu simple sih. Maksudnya simple, Anda menjalankan bisnis ini ya kerja keras dan semuanya. Tapi kira-kira ada nggak yang lebih spesifik untuk mendapatkan semua yang Pak Abdi dapatkan itu? Ada nggak cara-cara yang lebih spesifik? Saya pikir bukan cara ya, tapi di semua bisnis ya, bukan cuma di Tiansi, bukan cuma di mana-mana gitu. Anda harus tetap mengadopsi 4D ini, yang saya bilang ini, 4D. Yang pertama, kalau Anda nanti bergabung di Tiansi, Anda harus punya dreams. Anda harus punya impian. Kenapa punya impian? Kalau Anda bekerja sebagai seorang karyawan, Anda tidak butuh impian untuk Anda masuk jam 8, pulang jam 4. Karena kalau Anda nggak masuk, Anda akan dipecat. Bahasanya seperti itu. Jadi keterdesakan gitu. Keterdesakan karena bos, bukan keterdesakan karena sendiri. Jadi Anda harus punya dreams. Karena orang yang menawarkan kepada Anda itu hanyalah mentor, orang yang mengarahkan, orang yang mengarahkan, jangan ke situ, ke sini. Jadi memang dream Anda harus kuat. Dreamnya apa? Mungkin Anda pengen mengumrohkan orang tua, mungkin Anda capek tinggal di rumah kontrakan, mungkin Anda capek bekerja terus siang malam, tapi gaji cuma pas-pasan. Mungkin Anda ingin membangun sebuah usaha sendiri, atau mungkin kalau Anda sudah berkecukupan, Anda bingung mau membantu saudara-saudara Anda bagaimana caranya. Mungkin melalui dengan impian itu, dengan perantara bisnis ini, mungkin itu bisa tercapai Bapak Ibu sekalian. Bisa tercapai. Bapak Ibu, kalau Anda mau lihat masa depan Anda 5 tahun, untuk teman-teman yang sudah bekerja sebagai karyawan, sebagai yang lain-lain gitu ya. Kalau Anda mau lihat masa depan Anda 5 tahun ke depan, Anda coba lihat siapa yang lebih dahulu bekerja di tempat Anda. Yang 5 tahun lebih dahulu daripada Anda. Kalau Anda melihat dia cuman masih naik motor cicilan, masih pakai mobil cicilan, berarti 5 tahun ke depan, itulah masa depan Anda. Itulah masa depan Anda. Jadi memang betul-betul dreams-nya harus kuat. Anda tidak punya bos di bisnis ini. Yang bos itu adalah impian Anda. Yang kedua adalah yang diarahkan One Vision. Untungnya sudah punya One Vision, yaitu direction. Direction yang jelas. Anda kebayang naik angkot atau naik taksi gitu ya. Anda naik taksi, Anda stop taksi, terus
supir taksinya tanya, Bapak mau kemana? Pokoknya bawa daku pergilah, terserah kamu kemana. Ada dua kemungkinan. Yang pertama Anda diajak muter-muter dan kembali ke tempat itu, atau yang kedua Anda akan diturunkan di satu tempat. Kenapa? Karena tidak ada direction yang jelas, tidak ada tujuan yang jelas. Begitu juga dengan menjalankan bisnis ini. Anda harus punya tujuan yang jelas. Berapa tahun Anda menjalankan bisnis ini? Berapa tahun Anda untuk mencapai peringkat-peringkat Anda itu berapa tahun? Direction-nya jelas, ya. Dan setelah punya direction yang jelas, Anda harus melakukan yang ketiga, yaitu disiplin. Disiplin is the bridge between goals and compliments. Ya, disiplin adalah perantara antara goals yang Anda buat dengan hasil. Kalau tidak ada disiplin, Anda nggak akan mendapatkan hasil walaupun Anda punya goals. Jadi memang benar-benar disiplin yang kuat. Anda harus ikutin 7 langkah seperti yang Pasis katakan tadi. Anda harus ikutin arahan mentor Anda. Anda harus ikutin semua. Karena apa? Karena kita yang butuh Tiansi. Bukan Tiansi yang butuh kita. Everybody come, everybody go. Semua orang datang dan pergi gitu. Orang yang bertahan adalah orang yang merasa kalau dia yang butuh dengan Tiansi. Jadi memang Anda harus disiplin garis keras. Untuk sukses, disiplinnya harus mengerikan. Apalagi bagi kita, saya Pak capek, miskin Pak. Saya pengen membahagiakan orang tua saya Pak. Tapi disuruh pertemuan nggak mau. Disuruh presentasi nggak mau, banyak sekali alasannya. Tidak jelas, makanya tidak ada punya goals, tapi karena tidak ada disiplin, akhirnya hasil tidak seperti goalsnya. Karena jembatannya itu adalah disiplin. Yang keempat adalah dedikasi, dedication. Dedication ini apa? Mau mengorbankan waktu, mau mengorbankan tenaga, mau mengorbankan semua hal. Untuk apa? Untuk mencapai yang tadi, yang pertama, yang pertama, dreams. Untuk mencapai dreams itu. Untuk mencapai dreams. Kita harus mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita. Yang dulu kita waktu anak muda yang sering main, sekarang kita mungkin udah tidak usah dulu main deh, kita menjalankan bisnis deh. Sambil menjalankan bisnis, kita kuliah. Sambil menjalankan bisnis, kita sekolah. Sambil menjalankan bisnis, kita kerja. Sambil menjalankan bisnis, kita bangun usaha kita yang lain. Macam-macam. Jadi Anda harus berpikir ke depannya. Lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Jadi memang disiplinnya itu, dedication-nya itu harus luar biasa. Nah, Bapak Ibu, itu adalah keempat hal yang saya jadikan patokan untuk betul-betul menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Yang pertama, saya harus punya dreams yang kuat. Yang kedua, ada direction-nya yang jelas. Kapan harus CP, kapan harus royal, kapan harus crown, kapan harus ambassador, kapan harus majesty, kapan harus bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8, bronze line. Harus punya direction yang jelas. Yang berikutnya adalah kerjakan dengan disiplin. Kerjakan dengan disiplin. Tiansi tidak akan mengambil waktu Anda, semua waktu Anda. Tapi Tiansi hanya meminta Anda disiplin dengan waktu yang Anda berikan kepada Tiansi. Yang ketiga adalah Anda mau berkorban. Ya, Anda mau berkorban. Anda mau meluangkan waktu Anda, tenaga Anda, pikiran Anda untuk memikirkan bisnis Anda sehingga bisnis Anda yang besar nantinya. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, setelah kita punya 4 tadi, saya cuma mau bilang sama Anda, fortis fortuna adiuvat. Ya, keberuntungan akan berpihak kepada orang-orang yang berani. Keberuntungan adalah bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Mungkin Anda berdoa tadi malam, ya Allah, saya pengen bayar utang, ya Allah saya pengen kuliah sendiri, ya Allah, bayar sendiri, ya Allah, saya pengen belikan motor untuk orang tua saya capek dikejar-kejar pinjol, ya Allah, saya capek begini segala macam. Mungkin inilah saatnya yang Tuhan kasih untuk Anda melihat, dan inilah jalan yang Tuhan kasih kepada Anda semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, fortis fortuna adiuvat. Ya, jadi memang untuk mendapatkan keberuntungan itu memang benar-benar dibutuhkan keberanian. Ya, dibutuhkan keberanian untuk menjadi sukses, untuk menjadi seorang yang luar biasa, untuk menata kehidupan yang akan datang. Anda hanya perlu berani, Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu sekalian, history always right by the winning general. Sejarah selalu diukir oleh generasi-generasi pemenang, bukan generasi-generasi penakut dan tidak pemberani. Jadi, Bapak Ibu, saran saya adalah seperti yang teman-teman saya yang Silver Lion, yang Bronze Lion tadi katakan, tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tapi memulailah untuk menjadi hebat. Terima kasih. Demikian dari saya dari Jogja. Saya Abdi Suardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Terima kasih.